Nah, di video kali ini saya akan mengangkat video daripada Bli Dodi Boka. Ya, beliau orang berasal dari Pulau Bali. Apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat bagus. Ya, untuk diikuti oleh para mitra 3i Reborn. Ya, sebagai edukasi, ya, penguatan kita menjalankan bisnis 3i Reborn. Simak aja apa yang disampaikan oleh Bli Dodi Boka dalam video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Dari Bali ada Pak Dodi Boka, Diamond Eksekutif yang sudah bergabung di 3i ini sejak Juni 2014. Tidak butuh waktu yang lama, Bapak Ibu, di 2017 sudah capai posisi Diamond Eksekutif. Latar belakangnya adalah mantan guru honorer dan saat ini sudah banyak impian yang bisa diwujudkan dari bisnis 3i. Salah satunya ya kita lihat di sini ada rumah, ada villa, kemudian properti tanah, mobil, ya ini hobinya ini otomotif sepertinya ya, motor, mobil, dan juga banyak aset lainnya yang bisa didapatkan dari bisnis ini. Intinya kita kelola keuangan dengan baik, maka keuangan kita itu pasti sehat dan mendapatkan banyak hal manfaat lainnya. Baik, selamat malam Pak Dodi. Oke, selamat malam Bu Esther, selamat malam teman-teman semua ya. Yes, selamat malam. Gimana Bali aman ya Pak ya? Sudah mulai liburan ini? Ya, sudah mulai ya. Jadi teman-teman semua yang akan melaksanakan hari raya ya, selamat menunaikan hari raya, selamat berpuasa ya. Semoga kita semua diberkati ya dan ya melalui program ini kita semua bisa bantu lebih banyak orang lagi. Yes. Oke. Pak Dodi, ini kita malam ini akan sharing tentang, kita akan bahas tentang membangun bisnis jangka panjang. Nah, setelah melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak yang kehilangan pekerjaan dan juga lain Ya. sebagainya. Kita malah melihat kok kenapa Pak Dodi sebagai mantan guru honorer pun melirik bisnis ini dan tetap fokus, bahkan bisa bertahan selama 11 tahun ini. Apa nih Ya. rahasianya, Pak? Baik ya, terima kasih Bu Esther ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Igede Ngurah Prayoga, biasa dipanggil Pak Dodi Boka. Latar belakang seperti yang disampaikan oleh Bu Esther tadi ya, MC kita yang luar biasa, dan terima kasih buat Pak Sandy tadi membawakan program ini dengan luar biasa. Latar belakang saya guru honor, dan dari tahun 2014 saya menemukan program cerdas ini. Kenapa saya katakan ini program cerdas, dan teman-teman patut berterima kasih ya dengan pengundangnya. Karena kali pertama dan satu-satunya program yang resmi. Kalau yang tidak resmi itu ada banyak teman-teman semua, tapi nggak bertahan lama. Ini yang resmi satu-satunya ya, bagaimana kita bisa menghasilkan income dari mana saja dan kapan saja dengan modal kita menabung. Artinya, menggabungkan bagaimana caranya menghasilkan uang sekaligus menyimpan uang. Dan tidak hanya itu, kita juga mempersiapkan yang namanya warisan. Nah, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, bisnis jangka panjang ya teman-teman semua. Jangka panjang itu seperti apa, dan kira-kira apa sih yang menentukan bisnis itu bisa jangka panjang atau tidak. Nah, kenapa saya berani men-sharingkan, tidak bermaksud menggurui ya teman-teman semua, dan memberikan sebuah sudut pandang bahwa ini adalah bisnis jangka panjang teman-teman semua, karena saya sendiri sudah 11 tahun di program ini, dan hingga hari ini, itu masih ditransfer bonus oleh CAR. Ya, dari 11 tahun yang lalu, teman-teman semua bayangkan. Dan kalau kita melihat fenomena belakangan ini, sebenarnya kita ada di timing yang pas. Bukan berarti kita mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, teman-teman semua. Tapi kita berada di timing yang tepat. Kenapa timingnya tepat, teman-teman semua? Karena teman-teman mungkin sudah menonton berita ya, atau melihat berita, baik itu dari sosial media, baik itu dari website, mungkin dari televisi. Ya, ada banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mulai tutup. Dan dampaknya ada ribuan lebih orang-orang itu kena PHK, teman-teman semua. Dan fenomenanya lagi ada banyak, teman-teman semua. Ada banyak bertaburan bisnis-bisnis yang
bisa dikatakan itu tidak jangka panjang. Ya, ada seperti robot trading, ya ada banyak bisnis money game yang menawarkan penghasilan besar tetapi tidak jangka panjang. Ya, jalan setahun, jalan 2 tahun, ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Ini hati-hati ya teman-teman semua. Nah, bagaimana dengan CAR ini? Nah, ada dua indikator sebenarnya teman-teman semua ya. Pada malam hari ini saya ingin sharingkan ya. Poin pentingnya itu ada dua indikator atau dua hal yang membuat dan teman-teman harus melihat dari dua hal ini apakah bisnis itu akan jangka panjang atau tidak. Yang pertama adalah dari perusahaan, teman-teman semua. Ya, tidak memungkiri bahwa perusahaan yang kuat, perusahaan yang teruji, perusahaan yang sudah terbukti, perusahaan yang berprestasi, karena itu adalah cermin bagaimana perusahaan itu mengelola perusahaannya. Kemudian perusahaan yang sudah berdiri cukup lama, itu bisa dikatakan sebagai pondasi bahwa bisnis kita atau dasar bisnis kita nanti akan jangka panjang. Bisnis yang bagus dengan penghasilan yang besar saja, itu tidak cukup saat ini teman-teman semua. Tidak cukup. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya perusahaan partner yang kuat. Ya, terutama dari segi keuangan ya. Dan kita juga perlu pengalaman. Nah, sementara CAR ini dilihat dari poin yang pertama, apakah masuk ke kategori perusahaan yang jangka panjang, teman-teman nilai sendiri. CAR sudah 50 tahun CAR-nya. Kemudian program 3I ini sudah 11 tahun. Nah, kalau CAR sudah melalui dua badai krisis ya, krisis 98, krisis moneter 98, dan krisis waktu pandemi. Nah, kalau program 3I ini sudah melewati krisis pandemi. Nah, di luaran sana mungkin ada banyak program-program baru atau bisnis-bisnis baru mungkin yang teman-teman nanti ya ke depannya akan ditawarkan. Teman-teman harus melihat dari sudut pandang ini. Apakah bisnis itu sudah pernah melewati krisis? Gitu. Ya, jangan-jangan pada saat terjadinya krisis, bisnisnya tutup. Bisnisnya gulung tikar. Jadi itu poin penting pertama, perusahaannya, teman-teman semua. Nah, kalau dilihat dari CAR ini tadi sudah disampaikan secara rinci ya lewat video yang teman-teman tonton tadi pada saat presentasinya Pak Sandy, bagaimana kita memiliki RBC, kemudian risk-based capital ya, dana cadangan yang sudah lebih dari standar pemerintah, kemudian dari modal, kemudian dari aset ya di atas 11 triliun. Itu plafon yang sangat tinggi teman-teman semua, sehingga untuk membayar bonus ratusan juta per bulan, bahkan miliaran kalau di total ya semua setiap bulannya, itu perusahaan kita mampu teman-teman semua. Ya, bahkan berkali-kali, bahkan hingga tahun ini mengawali tahun 2025, CAR meraih penghargaan terus teman-teman semua. Ini bukti bahwa perusahaan partner kita adalah sebuah kapal besar yang dengan kualitas yang sangat baik. Ya, terlepas dari berapa nanti kita bisa dapat penghasilan itu kan relatif teman-teman semua, karena itu tergantung kinerja kita juga. Ya, itu. Ada bisnisnya bagus yang katanya income-nya besar, yang mungkin katanya harian, tapi belum tentu perusahaannya kuat, teman-teman semua. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Jangan teman-teman nanti ketika ikut-ikutan bisnis, itu teman-teman hanya melihat keuntungan, dan keuntungannya atau bisnisnya itu ternyata jalannya itu jangka pendek. Nah, kita kan ngomongin bisnis jangka panjang ya. Syarat yang pertama adalah perusahaan partner kita. Kuat nggak? Apalagi dengan regulasi yang selalu berubah dan selalu ditingkatkan oleh OJK. Ya, dengar-dengar nih di 2026 dan 2028 OJK akan menerapkan regulasi baru untuk semua perusahaan asuransi di Indonesia dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, kalau CAR ini kira-kira memenuhi nggak, Pak? Memenuhi, bahkan sudah lebih. Ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang katanya income-nya besar, ya bisnisnya bagus, income-nya besar. Ternyata dari segi regulasi belum memenuhi, teman-teman semua. Nah, apa yang terjadi dengan perusahaan yang seperti itu, ya mau nggak mau mereka akan merger nanti. Ya, mereka merger, mereka gabung, mungkin saja itu kemungkinan besar akan terjadi perubahan kebijakan, sehingga program-programnya belum tentu dilanjutkan. Nah, kalau CAR ini sangat-sangat aman, teman-teman semua. Ya, kenapa saya menyatakan ini di awal kepada teman-teman semua, agar teman-teman berterima kasih dengan pengundangnya bahwa sudah diajak bergabung di sebuah bisnis yang perusahaan partnernya secara bibit, bebet, dan bobotnya itu sudah sangat oke, teman-teman semua.
Ingat, income besar saja, bisnis bagus yang katanya marketing plan-nya bagus saja, itu kalau tidak didukung oleh perusahaan dengan kinerja yang bagus, itu ibaratnya kayak mobil, sebuah kendaraan ya, sebuah kendaraan dengan mesin yang katanya bagus, tetapi tidak didukung dengan sasis atau atau rangka dari mesin yang bagus itu. Itu jalan beberapa lama ngebut ngebut satu putaran satu lap aja itu bisa jebol teman-teman semua. Nah, seperti itu analoginya. Nah, kalau CAR ini pertama pondasi perusahaannya sudah sangat oke. Jadi teman-teman semua, poin penting yang pertama adalah bagaimana bisnis kita bisa jangka panjang. Apakah 3i dengan CAR ini akan jangka panjang? Ya, teman-teman lihat sendiri. Kami sudah lebih dari 10 tahun, ya bahkan sudah 11 tahun. Kalau bisnis yang nggak jangka panjang, jalan setahun, leader-leader pertamanya untung, tetapi setelah itu orang-orang yang gabung belakangan buntung. Kenapa buntung? Karena tutup, teman-teman. Ya, ada banyak nih bisnis-bisnis yang meniru konsep 3i. Ada banyak sebelum-sebelumnya, teman-teman. Ya, endingnya gimana Pak Dodi? Endingnya tutup semua. Ya, endingnya tutup semua. Itu fakta, bukan kata saya ya. Itu fakta. Ya, itu ada ya titik-titik ultimate, kemudian ada titik-titik link, ya, kemudian ada titik-titik star, ya. Nah, sekarang mungkin lagi titik-titik ning gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua hati-hati aja ya. Bagus katanya, tapi belum tentu jangka panjang. Gitu. Nah, yang kedua yang menentukan bisnis itu akan jangka panjang, ini yang jauh lebih penting lagi. Nah, kita kan sudah punya kendaraan yang bagus nih. Kendaraan yang bagus, sistem yang bagus, support sistem yang oke lah seperti hari ini ya. Kita bisa bertemu dengan seluruh mitra di seluruh Indonesia. Ini kan semua udah bagus nih, fasilitasnya udah oke. Nah, sekarang ya, faktor yang kedua yang sangat menentukan bisnis kita akan jangka panjang atau tidak adalah cara kita mengendarai kendaraan yang bagus ini. Kendaraannya udah bagus. Sekarang teman-teman bisa nggak mengendarai kendaraan ini dengan bagus? Nah, berbicara mengendarai bisnis ini dengan bagus, saya tidak berarti mengatakan diri saya adalah orang yang paling bagus mengendarai bisnis ini, gitu loh. Karena ya saya sendiri sekarang posisi di Diamond, ya, Diamond Eksekutif. Sudah ada loh teman-teman semua yang sudah mencapai posisi King, posisi Royal, sudah ada. Ya, namun ya, yang paling penting adalah yang saya sangat syukuri hingga hari ini adalah saya masih ada di bisnis ini, gitu. Karena ada beberapa dari mereka yang pernah menjalankan bisnis ini, pernah sukses di bisnis ini, tapi nggak bertahan lama karena cara menjalankannya salah, teman-teman. Itu cara mengendarainya salah. Kalau analoginya lagi bawa Ferrari, tabrakan di jalan. Apakah Ferrarinya jelek? Ferrarinya nggak jelek, Bapak Ibu semua. Tapi cara mengendarainya yang jelek, gitu loh. Nah, ini analoginya teman-teman semua. Nah, sekarang kita sudah punya kendaraan yang bagus. Bagaimana cara mengendarainya, Pak Dodi, biar bisnis kita jangka panjang? Teman-teman semua, pertama kita berbicara dulu tentang bisnis network ya. Bisnis network. Saya selama 11 tahun, jujur saja, banyak belajar dari bisnis 3i Reborn ini. Bahkan baju yang saya pakai ini adalah baju waktu Crown Academy, teman-teman semua. Ya, di Bogor. Jadi saya banyak belajar tentang public speaking waktu itu di sana di Bogor ya teman-teman semua. Nah dari selama 11 tahun melalui training kah, dari pengalaman kah, saya melihat bahwa bisnis jaringan itu bukanlah bisnis jual produk teman-teman semua. Ya, jadi kalau ada yang ingin sukses di bisnis network, kalau dulu-dulu nih ya, bisnis produk kesehatan, produk kecantikan, dengan jual produk, mereka hanya akan menjadi sales. Mereka nggak akan pernah menjadi top leader, teman-teman semua. Mereka tidak akan memiliki yang namanya passive income. Nah, terus bisnis network itu kayak gimana, Pak? Bisnis network, namanya juga bisnis network marketing ya. Itu lebih mengedepankan kepada duplikasi, teman-teman semua. Kepada pertumbuhan tim. Ya, sebelum tim bertumbuh, kitanya yang harus bertumbuh dulu. Ya, kalau kitanya, Pak, saya nggak mau presentasi, Pak, saya nggak berani presentasi, Pak. Kalau seperti itu, bisa saja sistem yang akan membantu tim Anda untuk presentasi. Tetapi bisnis teman-teman tidak akan jangka panjang. Bisa jadi Anda yang out duluan, malah downline-nya masih ada di bisnis ini. Ya, jadi teman-teman semua, pertama, kita harus sadari bahwa bisnis jaringan itu adalah bisnis manusia. Ya, mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus mengupgrade diri kita, teman-teman semua. Untuk tim kita terupgrade,
kita dulu yang harus di-upgrade karena kita yang akan dicontoh dan diduplikasi oleh tim kita, gitu loh. Nah, secara bisnis plan, teman-teman juga lihat tadi ya, sudah disampaikan sama Pak Sandy. Apakah bisnis 3 Eribon ini khususnya ya, membawa teman-teman menjadi king dengan jualan polis sebanyak-banyaknya? Kan tidak, teman-teman semua. Justru kita bisa menjadi king dengan cara duplikasi 3, teman-teman. Ya, duplikasi 3, ya, atau mungkin double elite duplikasi 6, atau mungkin triple elite duplikasi 9. Ya, teman-teman semua, mana lebih mudah antara kita merekrut atau menemukan 3-9 partner atau menemukan 100 partner sendiri? Nah, jika kita menemukan 100 partner sendiri dan kita tidak jalan lagi, ya 100 partner itu akan hilang. Tetapi jika setiap orang menemukan 3 orang, 1 orang ini nggak aktif, itu ada banyak orang yang masih bisa untuk menemukan 3 orang, teman-teman semua. Gitu. Jadi ini bisnis duplikasi, ya. Jadi teman-teman semua jangan dalam menjalankan bisnis ini hanya berpaku atau hanya fokus kepada jualan polis semata. Tetapi teman-teman melupakan bagaimana mengedukasi tim kita. Ya, sehingga konsultasi tidak terjadi, kemudian edifikasi tidak terjadi. Nggak sempat saya konsultasi. Nggak sempat saya belajar training, saya nggak sempat. Kenapa? Karena saya sibuk closing. Ya, kalau seperti itu, ibaratnya teman-teman kayak agent konvensional dong, jualan polis. Saya tidak mengatakan bahwa agent konvensional itu tidak baik dalam kurang baik bisnisnya ya, karena agent konvensional itu bisa mendapatkan income yang besar. Salah satunya ada agent konvensional di CR itu dengan jualan polis ratusan juta, teman-teman. Ya, jual polis-polis yang nilainya fantastis. Nah, kita ya 500.000, 700.000. Kalau untuk kita mendapatkan fee dengan mendapatkan persentase keuntungan sampai ratusan juta, itu jual berapa polis, teman-teman? Itu yang harus kita. Nah, karakteristiknya pertama, bahwa 3i ini memang didesain untuk kita itu bisa besar dengan cara duplikasi, bukan dengan cara jual polis sendiri. Itu. Nah, itulah sebabnya kenapa teman-teman disediakan sistem untuk training. Seperti salah satunya pada malam hari ini. Teman-teman, ini kan sebuah sarana, sebuah sistem yang disediakan untuk teman-teman belajar. Untuk tahu dulu, bisnis jaringan itu bagus, teman-teman. Bahkan, ada beberapa orang yang menyatakan bahwa bisnis jaringan itu adalah konsep cerdas, dengan modal kecil orang bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi sekali lagi, cara menjalankannya juga harus tepat, teman-teman. Jangan sampai teman-teman punya impian jadi king, tanpa teman-teman mau mengupgrade diri, tanpa teman-teman mau training, tanpa teman-teman mau menjadi good team player dalam sebuah sistem support system, ya teman-teman nggak mau belajar jadi MC, nggak mau jadi presenter, ya nggak akan, teman-teman bisnisnya nggak akan berkembang gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang membuat bisnis kita jangka panjang dari bagaimana kita menjalankan bisnis ini adalah kita harus sadari dan pahami bahwa bisnis network itu adalah bisnis maraton. Ya, jadi teman-teman semua banyak yang jalankan bisnis ini ngebut di awal, setelah itu kehabisan tenaga. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka itu down dan memutuskan untuk break. Setelah break kelamaan memutuskan untuk nggak jalankan lagi bisnis. Padahal teman-teman semua ya, kalau dari segi konsep, kalau saya sekarang diberikan pilihan antara membangun bisnis konvensional dengan menjalankan 3 Eribon ini, saya katakan dari semua alasan, ya dari semua pertanyaan kenapa, saya memilih 3i, teman-teman. Ya, saya memilih 3i. Ini buat teman-teman ya yang baru join, nggak ngerti kenapa leadernya semangat sekali di 3i. Yang pertama ya teman-teman semua, modal kita itu adalah tabungan. Kalau di bisnis konvensional, misalkan saya buka sebuah warung makan, modal saya itu sudah jadi apa? Sewa tempat, ya, kemudian bayar sistem, kemudian gaji karyawan, beli alat dan bahan. Ya kalau bisnis saya jalan. Kalau nggak jalan gimana? Kalau nggak jalan ya uang kita akan habis.
Itu yang kedua, bisnis ini fleksibel, teman-teman. Ya, bisnis ini fleksibel. Kita bisa kerjakan di mana saja dan kapan saja. Bahkan kami setiap hari mengadakan online meeting, itu rata-rata peserta atau mitra kami menemukan mitra-mitra barunya itu semua dari rumah masing-masing, teman-teman. Itu, ya. Bahkan nih, luar biasanya, tim kerja dan support sistemnya sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu khawatir buat yang nggak bisa presentasi, yang belum bisa presentasi ya, belum bisa presentasi, nggak mengerti cara membangun, itu semua tim kerja dan sistemnya sudah ada. Itu teman-teman semua. Jadi ini penting juga ya. Kenapa? Karena nggak semua orang baru buka bisnis itu sudah bisa, sudah ahli dalam menjalankan bisnis, teman-teman. Nah, kita semuanya dari support system, bahkan sistem edukasinya kita udah siapin. Itu teman-teman semua. Jadi teman-teman harus bersyukur sudah berada di bisnis ini. Berikutnya alasannya kenapa saya lebih condong memilih bisnis ini ketimbang membuka bisnis konvensional. Ya selain tadi kerugian nggak ada karena semua modal kita jadi tabungan, ya baik orang yang menjalankan ataupun belum ataupun tidak sama sekali, mereka nggak akan ada kehilangan uang. Itu teman-teman. Selain itu yang saya pikirkan juga adalah ketika produk yang kita tawarkan, ini produknya jangka panjang, bukan produk musiman. Kalau produk yang kita tawarkan adalah produk kesehatan, ya sudah banyak orang jual di all shop, teman-teman. Ya, nggak semua orang mau beli juga. Yang kita tawarkanlah produk kecantikan, bapak-bapak kan nggak mau beli. Ya, yang kita tawarkan produk kesehatan, orang-orang sudah sadar sekarang bahwa yang untuk menjaga kesehatan itu bukannya makan suplemen, tetapi berolahraga. Nah, kalau yang kita tawarkan adalah penghasilan, tabungan, dan warisan, kira-kira semua pengen nggak? Nah, itulah kenapa saya katakan produk kita itu diminati oleh siapapun. Apalagi saat ini situasinya banyak perusahaan besar yang mem-PHK karyawannya, teman-teman. Ya, mem-PHK karyawan dan akan banyak pengangguran saat ini. Ya, biasanya mereka akan lari ke sektor informal seperti jadi ojol, ya, dan yang lain. Tetapi ketika mereka masuk ke sektor itu, mereka akan merasakan lelah yang luar biasa, penghasilan yang nggak seberapa, masa depan yang, mohon maaf ini ya teman-teman semua, bukan berarti merendahkan sebuah profesi yang mereka sendiri juga tidak yakin akan bisa memiliki jenjang karir yang bagus di sana. Ya mungkin itu hanya sebagai batu loncatan saja. Nah, kita datang tawarkan program ini, teman-teman semua. Jadi yang kedua yang saya highlight di sini adalah kenapa bisnis kita jangka panjang, karena semua yang kita tawarkan itu akan dibutuhkan orang bahkan selamanya. Orang akan selamanya butuh uang, teman-teman semua. Produk kita, bisnis kita, itu teman-teman semua. Ya, dari pertama cara mengendarainya, yang kedua dari produknya, teman-teman semua. Dan yang ketiga dari bagaimana kita membangun tim kita. Nah, ini juga membangun tim itu bukan berarti kita ke bawah aja, teman. Kita ke atas juga. Ada 3 poin penting di bagaimana kita membangun manusia atau membangun tim. Karena bisnis network itu sekali lagi bukan bisnis jual produk ya, tetapi bisnis membangun tim. Kalau teman-teman mau bisnis yang jangka panjang. Tapi kalau mau teman-teman bisnis yang bulan depan dapat income besar, ya jual aja polis sebanyak-banyaknya. Itu bisa kok. Presentasi, sosialisasi, teman-teman closingin 15, 20, 50 orang itu bisa, teman-teman. Ya, tetapi duplikasi apakah akan terjadi, tim apakah akan terbentuk, belum tentu. Tetapi ketika setiap orang yang bergabung, di awal mereka merekrut 3 sampai dengan 9, setelah itu mereka stop dan mereka berfokus untuk membantu 3 sampai 9 orang ini menemukan 3 sampai 9 orang, alias mereka bukan menjadi marketing lagi, tapi menjadi manajer dari 3 sampai dengan 9 tim mereka, dan itu diduplikasi terus. Setiap orang yang mendapatkan 3 sampai 9 orang, mereka berfokus kepada mereka menjadi manajer untuk 3 sampai 9 orang. Itulah yang akan membuat bisnis ini jangka panjang, teman-teman. Itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, di bisnis ini, jangan sekali teman-teman malas untuk konsultasi. Itu. Karena ada 3 golden rule ya. Konsultasi, edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Teman-teman memiliki tim yang solid, teman-teman memiliki tim yang bagus, teman-teman memiliki pasukan yang oke, bisnis yang oke, perusahaan yang kuat, tetapi kalau teman-teman melanggar 3 golden rule ini,
Pertama, edifikasi. Edifikasi itu adalah bagaimana kita meningkatkan postur dari bisnis kita, dari sistem kita, dari leader kita. Itu teman-teman tidak lakukan sama sekali, teman-teman abaikan. Orang tidak akan percaya dengan bisnis kita. Karena bisnis kita adalah bisnis trust atau bisnis kepercayaan. Kuncinya untuk tim atau orang yang kita prospek mau mendengarkan presenter, kita edifikasi presenter. Untuk orang baru mau datang ke pertemuan, kita harus edifikasi pertemuan. Untuk orang yang mau konsultasi, kita harus edifikasi leader kita. Jadi kalau seseorang tidak melakukan edifikasi terhadap sistem, baik itu sistem, leader, ataupun ya pertemuan atau training, orang akan buat apa? Untuk apa? Nah, di business network, jaringan, khususnya 3i, edifikasi ini penting banget. Edifikasi yang pertama. Karena orang mau dengerin siapa? Karena edifikasi kita. Orang mau datang kemana? Karena edifikasi kita. Orang mau ikut pertemuan apa? Itu semua karena edifikasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, konsultasi. Ya, banyak orang dalam menjalankan bisnis ini itu malas konsultasi. Padahal kita sudah memiliki konsultan yang gratis. Kenapa gratis? Karena kita sudah memiliki leader, teman-teman. Bagusnya bisnis jaringan itu ya, leader itu bukan orang yang main suruh-suruh. Tetapi leader itu orang yang sudah membuktikan dulu. Ya, sudah jalan duluan. Pahit manisnya dia sudah tahu. Setelah itu dia sharingkan kepada orang yang mau menempuh atau ingin mencapai peringkatnya. Nah, itu leader, teman-teman semua. Nah, kalau kita nggak konsultasi, banyak nih bisnisnya bagus. Bisnis bagus konsultasi nggak, Pak? Closing saya kan kencang. Apakah closing kencang saya perlu konsultasi? Ya perlulah, teman-teman semua. Bisnis kencang, bisnis ngedown, itu harus konsultasi, teman-teman. Ya, kadang orang nggak konsultasi ini, dampaknya kerenggangan, ya, mulai terjadi abrasi dari visi, gitu loh. Visi yang di awal mereka menggebu-gebu, mereka semangat karena jarang konsultasi, jarang goal setting dan lain-lain, terjadi abrasi, teman-teman. Ya, berkurang, mengikis. Visi besarnya itu mengikis, gitu loh. Tidak konsultasi, kita tidak akan ketemu solusi dalam masalah yang kita hadapi. Ya, terus ujung-ujungnya bilang, leader saya nggak mengerti saya. Emang sudah pernah konsultasi sama leadernya tentang masalahnya? Kan leader itu bukan berarti punya ikatan batin dan jiwa, teman-teman. Ya, bisa menerawang apa masalah kita. Ketika kita out dari bisnis, kita nggak jalankan bisnis, bilang, leader saya nggak pengertian. Ya konsultasi aja nggak pernah, bagaimana leadernya tahu masalahnya dan mengerti akan masalah kita. Itu konsultasi. Mereka yang jarang konsultasi, pelan tapi pasti akan mundur. Pasti itu, teman-teman. Ya, pasti. Karena abrasi dari visi ini ya, berkurangnya visi besar ini, itu biasanya di konsultasi, biasanya mereka diberikan semangat, dimotivasi lagi, kemudian dikuatkan visinya lagi, itu diberikan solusi dari masalah-masalah, mungkin penolakan, PHP di lapangan, konsultasi, teman-teman. Konsultasi. Yang jarang, yang merasa nggak pernah konsultasi dan bisnisnya baik-baik saja, bisnisnya akan nanti ya ketika ketemu masalah, teman-teman jarang konsultasi, malas konsultasi, pelan tapi pasti bisnisnya akan mengalami kemunduran. Itu. Konsultasi. Dan yang ketiga, dari poin bagaimana kita membangun membangun tim adalah no cross-lining, teman-teman. Jadi cross-lining ini ibaratnya kayak kita itu memberikan pengaruh yang buruk ya terhadap atau sharing masalah dengan cross-line, teman-teman. Teman-teman semua, selama 11 tahun saya menjalankan bisnis ini, banyak, ini secara ringkas saja, secara rangkum aja ya teman-teman semua. Seberapa bagus pun bisnis Anda saat ini, tolong jaga jalur sponsorisasi. Seberapa bagus kesulitan tim teman-teman saat ini, ketika bertemu dengan cross-line, ini nimbrung, ngerumpi, pelan-pelan teman-teman harus mulai batasi. Kenapa? Karena selama 11 tahun, kebanyakan masalah yang terjadi dalam tim saya, itu penyebabnya adalah cross-lining, teman-teman. Ya, bahkan masalah yang terakhir terjadi beberapa bulan kemarin itu semua juga karena cross-lining.
Ya, cross lining, saling sharing masalah. Bisnismu kayak gimana nih? Nah, nanyanya ke cross line. Nah, terus yang benar tuh gimana? Ya ke atas, konsultasi. Makanya saya bilang tadi, edifikasi, konsultasi, no cross lining. 3 ini aja dijaga. Seberapa kencang, seberapa banyak omset Anda, kalau sudah cross lining dengan orang lain, bisa-bisa nih kemungkinan terjadi ya, dia digait sama orang lain. Kemudian dapat hal-hal negatif dari cross line. Crossline biasanya punya bisnis bagus, ditawarin dan direkrutlah downline kita ini ke jaringan lain. Nah, itu biasanya penyebab-penyebab runtuhnya bisnis jaringan itu ya karena crosslining, teman-teman. Ya. Jadi bukan berarti kita melarang mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain di bisnis ini. Ya, kalau berkomunikasi ngomongin sesuatu yang di luar bisnis, anggaplah sedang kumpul-kumpul, duduk-duduk, itu it's okay lah. Tetapi kalau ngomongin masalah, gimana bisnismu sekarang? Kalau sudah tahu itu crossline, kita nggak perlu. Ya, kalaupun kita ditanya, Pak, bisnis Bapak gimana sekarang? Ya, baik gituin aja. Gimana sih tips dan caranya Bapak untuk begini, begini, begini? Nah, saya yakin leadernya situ, ya leadernya Bapak, itu jauh lebih, nah, bawa dia itu ke saluran pipanya, ke atas teman-teman semua. Jadi jangan kita jadi konsultannya dia, sementara kita adalah yang berhak mengkonsultasikan itu adalah leadernya. Ya, ini banyak yang yang tidak diperhatikan, tidak diterapkan oleh para pelaku bisnis network, merasa bahwa dia jualannya bagus saat ini. Ya, ini dengan teman-teman semua bahwa bisnis network itu adalah bisnis maraton. Ya, kalau teman-teman sekarang ngebut jadi TE, jadi LE, berbanggalah, bersyukurlah. Tetapi ingat, untuk kedepannya bisnisnya untuk lebih jangka panjang, teman-teman harus jaga itu. Tetap edifikasi leader kita, edifikasi sistem kita, bukan Anda yang terbaik, karena orang join kepada Anda mungkin saat ini dia percaya, tetapi ketika ketemu orang yang selevel dengan kita, bahkan levelnya lebih tinggi daripada kita, mau gimana? Mau ngomong apa? Dia lebih kaya, dia lebih sukses, ya kita harus pakai pihak ketiga, edifikasi teman-teman. Kita harus pakai sistem edifikasi juga. Nah, setelah itu kita kena masalah di jalan, tiba-tiba, kemana kita? Ya konsultasi teman-teman. Ya, kemudian untuk menghindari pengaruh dari luar, ya no cross lining, itu aja. Ya, masalah sampah itu lemparnya ke atas. Ya, artinya dalam arti itu analogi teman-teman. Masalah-masalah kita itu kita konsultasikan, kita ceritakan, kita curhatkan itu ke atas biar kita dapat yang namanya solusi. Ya, teman-teman semua ya. Jadi konsultasi, edifikasi, konsultasi dan no cross lining. Ya, karena saya mengalami teman-teman semua cross lining, ada tim saya yang lagi satu nawarin bisnis franchise, ada tim saya yang lagi satu yang memang suka pindah-pindah bisnis karena dia cross lining nawarin bisnis baru yang ternyata orang yang ditawarin ini masih sangat hijau banget, artinya awam, bukan awam sih ya, belum terlalu berpengalaman di industri network marketing sehingga gampang sekali terpengaruh hanya dengan godaan income besar. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar bisnis-bisnis robot trading yang kemarin ya. Akhirnya per Januari 2023 itu kan sebagian besar bisnis, bukan sebagian besar lagi, semua bisnis robot trading kan ditutup ya sama pemerintah. Akhirnya mereka mengalami kerugian yang besar. Nah sekarang muncul lagi robot-robot trading teman-teman semua. Nah jadi ada baiknya teman-teman tanyakan itu sama leadernya. Nah sebagai seorang leader, bagaimana seorang leader ini tahu tentang iklim ekonomi, iklim bisnis saat ini? Ya, seorang leader juga harus sering belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari leadernya, ya belajar dari sosial media. Sekarang kan sudah banyak, ada DeepSeek, ada ChatGPT, teman-teman bisa tanyain untuk bisnis-bisnis yang berpotensi scam, seperti itu. Ya, biar tidak gampang terjerumus downline kita. Dan sehingga saat konsultasi kita bisa memberikan arahan kepada tim kita. Jadi itu teman-teman semua, untuk menjaga bisnis kita jangka panjang adalah pertama, kita harus bergabung dengan perusahaan yang tepat dan kita sudah. Yang kedua, kita harus mengendarai bisnis ini dengan cara yang tepat sebagai pelaku bisnis network, bukan sebagai agent konvensional. Bisnis network berfokus kepada manusianya, agent atau marketing itu berfokus kepada produknya. Kalau kita produknya udah oke, kita fokus kepada manusianya. Sehingga jika setiap orang duplikasi 3, saya ulangi, jangankan premi yang 700 teman-teman, ya. Jangankan premi yang 700, premi yang terendah pun, duplikasi 3 untuk menjadi king, kita bisa dalam waktu 8 bulan kan. Ya,
Jadi teman-teman semua, bagaimana setelah merekrut 3 sampai dengan 9 orang, upgrade diri kita untuk belajar menjadi manajer untuk 9 orang ini. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana kalau mereka ini nggak mau jalankan bisnisnya, hanya mau jadi penabung? Nah, itu sudah masuk ke angka rata-rata. Yang jelas, tahu mereka sebagai penabung, penggembira, gerbang, basis, itu adalah dari sistem-sistem yang akan memfilter mereka. Orang yang bergabung di bisnis Anda, itu akan ada 4 tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe penggembira, di mana mereka itu hanya join, bayar sekali, setelah itu bulan depan hilang. Jadi kalau ada teman-teman yang seperti itu, oh itu tipe yang pertama. Nah, itu angka rata-rata. Udah kita arahin ke sistem, udah konsultasi, tapi ngilang juga. Nah, itu angka rata-rata. Jangan baperan, teman-teman ya. 2, tipe penabung. Yang dia masuk ke sini tujuannya hanya untuk nabung aja. Ada yang seperti itu. Karena sistem kita mengizinkan, teman-teman. Tidak harus merekrut orang, kan. Gitu. Yang ketiga, itu gerbang. Nah, gerbang itu orang yang join, terus semangatnya di awal. Rekrut 3 sampai 9, setelah itu dia yang hilang, nggak pernah konsultasi, nggak ada kabar, hilang pokoknya ditelan bumi, teman-teman. Itu ada ya. Dan tipe yang keempat ini yang paling dinanti-nanti adalah join memang untuk menjalankan bisnis dan membangun tim. Saya yakin teman-teman semua pasti ingin ketemu orang ya, ketemu calon mitra yang kayak Pak, siapa sih contohnya, Pak Arya Setiaki. Pasti pengen kan tiba-tiba join orang kayak Pak Arya Setiaki di bawahnya. Saya yakin teman-teman semua pasti pengen nih ketemu orang yang kayak Pak Afrial. Nah, kira-kira bisa nggak, Pak? Ya bisa, kenapa tidak, teman-teman semua? Ya, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Cuman, teman-teman semua, perhatikan nih, beliau yang seperti itu hanya mau bergabung sama orang yang, ya, orang yang memiliki kapasitas setara dengan beliau. Jadi jikalau teman-teman sekarang kapasitasnya masih di bawah, presentasi belum bisa, nah teman-teman semua, bisa saja teman-teman mengclosingkan, tetapi ingat, yang akan membantu Anda mengclosingkan pasti leader yang kapasitasnya sama dengan beliau. Jadi, edifikasi itu adalah kunci, konsultasi itu adalah kunci, dan no crosslining adalah benteng untuk kita bisa mempertahankan bisnis kita dari gangguan ya orang-orang lain, teman-teman. Karena kalau kita menjaga jalur sponsorisasi kita, itu bagus banget. Salur pipa kita untuk konsultasi itu bagus banget. Jangan konsultasi ke samping, teman-teman. Dan teman-teman semua, untuk memiliki bisnis yang jangka panjang, terakhir nih ya teman-teman ya, selain teman-teman bisa mengendarai bisnis, kemudian memiliki perusahaan yang bagus, bisa mengendarai bisnis, kemudian membangun jaringan yang bagus, membangun tim yang bagus. Yang terakhir adalah teman-teman harus perbanyak bersyukur, gitu loh. Ya, perbanyak bersyukur, bersyukurlah. Pertama, teman-teman masih diberikan semuanya. Kalau ada orang yang bilang, saya nggak punya modal, Pak, jalankan bisnis ini. Ya, saya yakin ginjal Anda harganya 1 sampai dengan 2 miliar. Punya 2, itu udah ada 2 sampai 4 miliar. Bola mata Anda, kalau didonasi, kalau itu dijual, itu harganya mahal, teman. Ya, kemudian apalagi yang jantung Anda kalau didonorkan itu juga harganya mahal. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak punya modal, Pak, jalankan bisnis ini. Bullshit, teman-teman, omong kosong. Kita punya segalanya. Pertama, bersyukur. Yang kedua, bersyukurlah punya bisnis dengan perusahaan mitra yang sangat baik seperti CAR ini. Dengan program yang sangat simpel, mudah, dan murah seperti 3 Iribon ini. Ya, saya setuju dengan Pak Arya Setiaki bahwa ini bisnis termudah sejagat raya, teman-teman. Nggak bisa presentasi, ada yang presentasi. Ya, nggak bisa ngisi training, sudah ada trainernya. Itu, bersyukur teman-teman semua. Karena kalau Anda nggak bersyukur, ya ngelihat rumput tetangga hijau, lompat ke sana. Ternyata rumputnya bukan rumput beneran, rumput sintetis, teman-teman. Lompat ke kapal, terlihat kayak kapal besar, ternyata setelah masuk skoci ternyata, teman-teman. Ya, bukannya tahan dari ombak, malah terombang-ambing nanti. Ya, orang-orang yang seperti itu hanya mereka yang kurang bersyukur saja. Ya, penghasilan naik, penghasilan turun, ini lagi teman-teman ya, itu harus teman-teman amini. Bisnis itu
ada naik dan ada turun. Teman-teman harus akui itu, harus menerima itu. Jangan hanya mau bisnisnya naik pada saat turun, nggak konsultasi merasa bahwa bisnis kita tidak baik. Padahal yang nggak baik itu adalah cara berpikir kita aja, teman. Bisnisnya baik-baik aja. Gitu. Ini menjaga ya, biar teman-teman itu nanti ketika mau lompat ke bisnis lain itu pikir-pikir, ada nggak bisnis yang lebih murah, lebih mudah dari ini? Nggak ada. Ada tiruannya, tapi nggak resmi. Ejen-ejennya aja nggak berlisensi. Nah, itu teman-teman semua, hati-hati tuh. Tinggal kena semprit aja dari OJK, udah selesai. Sudah itu bisnis, teman-teman. Ya, katanya akan prepare launching. Mana ada bisnis kayak gitu ya, prepare launching, sudah rekrut orang, nggak punya lisensi. Ya, itu teman-teman, hati-hati tuh. Ini mudah-mudahan nih kan ada di YouTube ya, biar didengerin juga sama mereka-mereka yang ilegal itu, gitu loh. Ya, teman-teman semua, jadi belajarlah bersyukur dan belajar mengatur keuangan. Ingat, kita nggak pernah tahu ada kesehatan, ada masalah keluarga, ada masalah finansial yang pasti selama kita hidup akan datang. Makanya ketika dapat dapat income besar dari CAR puluhan sampai ratusan juta, itu disimpan dengan baik, dikelola dengan baik. Ya, biasanya income gede, gaya hidup naik, ya. Padahal sama mobil biar nggak kehujanan kepanasan, teman-teman selalu upgrade dengan cara berhutang, teman-teman. Ya, sabar. Ya, belilah sesuatu di saat kita mampu, bukan di saat kita mau. Ya, karena kalau kita mau, belum tentu kita mampu. Itu yang akan membuat kita berhutang, teman-teman semua. Dan ketika kita berhutang, itu sudah mengambil sebagian besar dari energi kita sebenarnya. Itu teman-teman semua. Dan banyak leader di MLM yang sebelumnya itu masalah mereka hanya pada di pengelolaan keuangan aja. Datanglah krisis COVID, ya sudah, selesailah semua. Ya, hutang-hutang nggak kebayar, bisnis turun. Ya, dia kira bisnis bakalan naik terus, nggak bisa teman-teman. Bisnis itu naik turun sama kayak detak jantung. Kalau detak jantungnya naik terus, meledak jantung Anda, teman-teman. Ya, dinamika hidup seperti itu. Roda lagi di atas, lagi di bawah itu biasa. Jadi ketika punya bisnis bagus, syukuri. Badan sehat, syukuri. Bisnis yang naik turun juga, bisnis naik turun itu bagus. Apapun, termasuk pasar modal pun ada naik turunnya, teman-teman. Jadi jangan hanya teman-teman mau menerima bisnis itu naik aja, turunnya nggak mau. Turunnya kabur. Di sana naik, setelah turun kabur lagi. Kan kutu loncat jadinya, teman-teman. Ya, itu teman-teman semua. Jadi saya kalau alasan untuk meninggalkan bisnis itu ya, sebuah bisnis itu pertama perusahaannya udah nggak support kita. Di sini nggak, di sini semua support kita. Kemudian penghasilannya itu kalau naik turun karena performa kita, karena situasi ekonomi itu wajar teman-teman. Tapi penghasilannya dihentikan atau ditahan, nah itu mungkin. Orang-orangnya toksik. Nah, kita nggak diberikan berkembang, orang-orangnya toksik, itu mungkin saya akan meninggalkan. Tapi di sini kita semua saling support, orang-orangnya positif. Jadi alasan untuk meninggalkan 3i Reborn itu selama 11 tahun itu nggak ada sama sekali. Kalau perkara bisnis saya turun, bisnis saya naik, ya dulu naik, dulu besar income-nya, kemudian income pada saat pandemi, ya semua pandemi juga mengalami masalah, teman-teman. Tapi sekarang kan sudah oke kembali, bahkan 3i kita lihat komitmennya, reward dipermudah, bonus elite dipertambah, elite booster juga ada. Semua yang kita inginkan ada di 3i Reborn ini. Jadi selamat buat teman-teman semua yang sudah ada di bisnis ini. Untuk menjaga bisnis ini jangka panjang, ada 2 syaratnya. Cara kita menjalankan bisnisnya dan perusahaan partnernya. Selama perusahaan partnernya bagus, kita jalankan bisnisnya dengan bagus, saya yakin bisnis Anda jangka panjang. Masalah naik turun itu biasa. Ya, teman-teman semua. Mungkin itu saja ya Bu Esther dari saya pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Dodi ya sudah memberikan insight dan juga memberikan edukasi bagi kita bagaimana kriteria ya, bagaimana syarat dan bagaimana juga pola membangun bisnis jangka panjang ya. Tolak ukurnya adalah perusahaan, kemudian yang kedua sistemnya teruji, terbukti, kemudian yang ketiga produknya ya, produknya tentunya bermanfaat, dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Bahkan dari bayi masih oe-oe aja butuh duit Bapak Ibu ya, udah orang tua udah harus bisa mempersiapkan dana pendidikannya mulai dari lahir.
Nah, apalagi yang masih kita butuhkan? Bukan hanya untuk bicara tentang uang saja, Bapak Ibu, tapi juga bicara tentang bagaimana kita bisa bermanfaat, bernilai, dan membangun sesuatu yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Ini keren. Pokoknya ini bisnis termudah, bisnis paling simple sejagat raya gitu. Boleh dong teman-teman komen di kolom chatnya, apalagi yang ada di YouTube ya. Minyak bisnisku gitu ya, istimewa gitu ya, karena ini kita memang punya bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Support sistemnya sudah bagus, Bapak Ibu nggak bisa presentasi aja, tinggal cari leadernya ya, sudah ada tim kerjanya. Keren banget kan? Nah, terima kasih sekali lagi Pak Dodi. Mungkin ada closing statement, nggak apa-apa, kita ada kelebihan kurang lebih nanti kita 10 menit ya, nggak apa-apa ya, boleh ditutup ya statement. Silakan Pak Dodi. Closing statement dari saya ya teman-teman semua. Saya bersyukur di bisnis ini kita semua, bukan hanya saya ya, kita semua bisa membantu banyak orang memiliki penghasilan. Tidak pernah menyangka dalam hidup saya bisa memiliki puluhan ribu mitra dan mungkin ada ribuan orang yang sudah berpenghasilan dari program ini. Teman-teman semua bayangkan, jika itu adalah sebuah bisnis konvensional, seberapa besar modal dan seberapa besar bisnis itu untuk bisa membiayai atau bisa memberikan penghasilan kepada ribuan orang. Ya, jadi dari bisnis network ini, kita bisa membantu banyak orang memiliki income. Bahkan, ini adalah implementasi nyata mengurangi angka pengangguran di tengah banyaknya badai PHK saat ini. Saran saya kepada teman-teman semua yang sekarang mungkin masih bekerja dan menjalankan bisnis ini ya, bangunlah bisnismu dengan komitmen dan konsisten. Ya, di saat bekerja, di saat sekarang ini masih jadi karyawan, meskipun bisnis ini sebagai sampingan, sebelum kita yang benar-benar dikesampingkan oleh tempat kita bekerja. Tidak sedikit ada orang yang baru serius membangun bisnis ketika sudah di PHK. Tidak sedikit orang yang baru serius mau membangun atau memulai bisnis ketika mereka sudah pensiun. Bagi kita, itu sudah sedikit terlambat, teman-teman. Ketika Anda masih memiliki gaji dan Anda membangun bisnis ini, ya, di luar jam kerja itu masih sangat enak. Ya, sangat nyaman daripada benar-benar Anda tidak ada penghasilan sama sekali dan Anda dihadapkan kepada situasi tidak memiliki penghasilan, tabungan sudah mulai menipis, itu tekanannya jauh lebih berat. Bersyukurlah kerjakan bisnismu di saat bekerja meskipun sebagai sampingan sebelum kita yang dikesampingkan oleh tempat kita bekerja. Melalui bisnis ini kita benar-benar bisa menjadi business owner dan membantu banyak orang memiliki penghasilan. Apalagi di rumahnya ada banyak perut juga yang menunggu untuk diberikan makan, teman-teman. Jadi kita bisa dikatakan menjadi berkat buat banyak orang. Saya masih ada di sini, salah satu penyebabnya, salah satu alasannya adalah dari bisnis ini saya sudah bisa membantu banyak sekali orang untuk memiliki penghasilan. Mungkin itu saja ya Bu Esther ya. Oke, luar biasa ya. Closing statement-nya menyala gitu ya buat kita semuanya, dan terima kasih buat sharingnya. Jangan bosan-bosan untuk bisa hadir dan bisa sharing di 3ILC ini. Semoga bulan depan sudah bisa amankan jadwal untuk mengisi Zoom 3ILC. Terima kasih Pak Dodi, Go King. Terima kasih.